Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat sistem kontrol pada mesin pemisah kedelai atau bisa disebut separator soybean machine dengan alur kontrol bertipe berurutan berdasarkan tombol. Nah, untuk bentuk mesinnya itu seperti ini ya. Mungkin bisa saya berputar videonya agar kita bisa melihat bentuk 3D-nya. It means you get a professional grain cleaning solution. Clean Julight Machinery 40Z double gravity table grain. Nah, mungkin itu saja ya, biar tidak lama-lama kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu bagian-bagian mesin atau item-item mesinnya ya. Nah, dari gambar tadi kita bisa lihat bahwa masing-masing penggeraknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 motor. Nah, ada 6 motor kecuali untuk separator ini, sehingga jadi 7 ya, 7 motor ya. Cuma yang ini kontrolnya dari 1 karena motornya sama. Nah, dan motor-motornya itu ini ada fan, ini ada gravity fan, ini adalah motor penggerak untuk airlock, dan ini adalah motor penggerak untuk vibro, dan ini adalah motor penggerak untuk elevator. Itu adalah bagian-bagian mesin atau item-item mesin yang akan kita kontrol. Nah, untuk tipe kontrol mesin itu sendiri, itu saya gambarnya itu yang bertipe berurutan berdasarkan tombol. Kemudian ada selektor pemilih mode manual dan auto per mesin. Ada emergency untuk mematikan seluruh sistem. Seluruh starting motor bertipe direct online, dan yang terakhir tidak menggunakan relay dan timer. Saya ulangi ya, ini adalah antar mukanya ya. Dan tipe kontrolnya itu seperti ini, berurutan berdasarkan tombol. Jadi ini nanti kan ada beberapa item mesin, ada separator, elevator, airlock, fan, dan vibro. Nah, ini nanti kan tidak mungkin jalan langsung ke 6-6-nya karena nanti bisa lonjakan arusnya terlalu tinggi jika menyala bersamaan. Kemudian selain itu matinya juga kalau bisa mati satu, kalau ini mati, kalau bisa yang ini semua harus mati, karena dikhawatirkan kalau ini mati, ini masih jalan, maka akan terjadi penyumpelan ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu seperti penghambat ya. Jadi mesinnya akan terhambat karena mesin terdepannya itu mati, sehingga akan tersangkut. Penyangkutan berarti akan terjadi penyangkutan ya kalau di mesin depannya. Dan ini kan mesin terdepan, alurnya itu dari sini ke sini. Kalau ini mati, dikhawatirkan akan ada penyumbatan di area sini karena ini masih berjalan, ini mati, sehingga sistemnya harus bisa mematikan mesin di belakangnya ini. Dan mesin di belakangnya itu adalah ini, elevator, airlock, fan, dan vibro. Jadi autonya harus bisa mematikan fan, air, dan item-item yang lainnya. Oke, itu sekilas untuk sistem autonya ya. Kemudian ada emergency yang mematikan seluruh sistem. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan di sini ada tombol emergency untuk kita langsung menekan sehingga mesin langsung mati seluruhnya. Jadi misalkan di sini ada mesin patah atau mungkin ada yang lainnya yang dapat menyebabkan terganggu, maka ada emergency yang bisa mematikan langsung semua sistemnya tanpa mematikan satu persatu.
Jadi ini emergency, ini berfungsi untuk mematikan sistem. Nah, kemudian ada seluruh starting motornya itu bertipe direct online karena motornya ini tergolong di bawah 10 kW ya. Dan ini tidak menggunakan relay dan PLC. Nah, karena tipe kontrolnya itu hanya bertipe berurutan yang sederhana ya. Dan ininya pun item-itemnya hanya ada 6. Lain halnya jika itemnya ada 100, mungkin operator akan kecapean menekan 100 tombol start. Jadi alangkah baiknya jika sampai 100 itu menggunakan PLC, namun karena ini hanya ada 6 dan tipe kontrolnya hanya sederhana ya, jadi tidak menggunakan relay dan PLC juga tidak masalah. Maka dalam sistem ini saya tidak menggambarkan relay dan PLC. Nah, ini antar mukanya. Ini masing-masing item ada selektor manual 0 auto. Manual 0 auto. Nah, untuk lebih jelasnya saya ke langkah slide selanjutnya ya. Alur urutan item mesin itu seperti yang saya gambarkan tadi, itu dari pertama itu separator, kemudian elevator, kemudian airlock, G-fan, fan, dan terakhir vibro. Jadi jika mesin ini mati, ini harus mati. Lalu jika mesin ini mati atau dalam artian terganggu, maka mesin yang ini harus mati, dan ini tidak mati juga tidak apa-apa. Kemudian yang kalau misalkan ini mati, maka yang ini harus mati dan seterusnya. Jadi urutannya itu seperti itu. Yang pertama pasti separator, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke wiringnya ya. Nah, gambarnya itu urutannya seperti ini. Yang pertama dari separator, elevator, airlock, G-fan, fan, dan vibro. Nah, ini adalah pertamanya ya, ini adalah fuse dan ini emergency. Jika terjadi konsleting, maka fuse ini akan langsung membuka atau terputus ya, atau mungkin bisa kita gunakan MCB. Nah, ini untuk proteksi terhadap konslet fuse-nya di area kontrol. Nah, yang ini adalah emergency. Nah, ini adalah tombol emergency ini ya. Nah, jika ini ditekan, maka sistem akan mematikan seluruh mesin starting ini. Sistem akan mati, dan sehingga tidak ada mesin yang jalan. Jadi ketika ini dilepas, maka ini akan on dan semua mesin akan ready. Sedangkan ini adalah auxiliary dari breaker-breaker di masing-masing starting motor ini. Ini breaker untuk auxiliary dari breaker separator, ini auxiliary breaker dari elevator, airlock, G-fan, fan, dan vibro. Nah, untuk yang ini ada selektornya ya, selektor untuk manual auto. Kalau ini ke sini berarti arahnya ke manual, ke auto maksud saya. Kalau ke sini berarti ke manual. Ini juga sama, manual auto, manual auto, manual auto, manual auto. Nah, untuk yang separator ini tidak usah manual auto karena ini urutan pertama. Nah, kalau yang separator ini langsung ke startingnya ya. Cuma karena ini motornya ada 2, jadi saya untuk menghemat kabel, maksudnya untuk menghemat komponen, ini hanya diberikan 1 motor proteksi, kemudian ada 2 overload, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Dan ini adalah tombol stop ya. Ketika ini
tekan maka ini akan membuka dan penguncinya akan stop. Dan ini adalah tombol start. Ketika ini ditekan kemudian dikembalikan lagi, maka ini akan terjadi penguncian di sini sehingga ini akan menyala. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini ada tombol startnya ya, sama start. Ketika ini ditekan, ini akan mengunci sehingga ini akan menyala. Begitu juga yang ini. Nah, karena ini ada selektor ya, jadi menyalanya ini ada yang tergantung, ada yang tidak tergantung. Kalau yang tergantung itu yang bertipe kita arahkan ke auto. Jadi ini kan ada ada kontak bantu ya. Kontak bantu dari KM1. Jadi kalau selektornya mengarah ke sini, maka mesin ini tidak akan jalan sebelum mesin ini jalan. Nah, saya ulangi lagi ya. Karena ini ke sini, selektornya mengarah ke sini, jadi ini berapapun kita tekan start, ini tidak akan jalan sebelum mesin ini jalan. Jadi startnya itu tergantung dari sini. Begitu juga mematikannya. Mematikannya itu juga tidak hanya tergantung di sini, melainkan juga tergantung di sini. Jika ini mati, ketika ini nyala kemudian ini mati, maka ini juga ikut mati karena ini tergantung dari sini. Nah, itulah kenapa ada mode manual dan auto. Kecuali jika mode kita arahkannya ke sini, ini tidak akan dianggap ya karena arah arusnya ke sini ya. Jadi ini seperti tidak ada kalau selektornya kita pilih manual. Kalau selektornya kita pilih auto, maka akan seperti itu. Demikian juga ini juga ya. Nah, mungkin itu saja video singkat yang bisa saya berikan. Ini sebenarnya saya merasa ini penjelasannya masih kurang ya, terutama di bagian simulasi dan di bagian itunya yang lainnya. Cuman saya ingin membuat video ini karena saya ingin membuat dokumentasi biar nanti saya kalau lupa saya tidak mengingat terlalu sulit karena ada dokumentasi ini. Cuman kalau ingin saya dokumentasinya saya buat yang lebih lengkap, saya masih belum punya waktu ya untuk membuat video yang lengkapnya. Jadi untuk sementara saya buat video seperti ini. Dan semoga untuk kalian semua yang ingin mempelajari atau mendalami materi-materi tentang kontrol ya, di sini mungkin semoga kalian bisa paham dan berguna ilmu-ilmu ini untuk kehidupan kita semua. Dan selanjutnya saya mohon maaf apabila ada penulisan atau penyebutan kata atau mungkin ada penjelasan yang membingungkan, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like agar saya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.